Hai teman-teman kosan, Assalamualaikum. Balik lagi di Arfa Studio. Terima kasih buat kamu yang udah klik video ini. Kalau kamu ngerasa channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Kalian pernah nggak sih tiba-tiba harus keluar uang mendadak, entah karena sakit, HP rusak, atau kebutuhan darurat lain? Nah, inilah kenapa kita butuh yang namanya dana darurat. Video kali ini aku bakal bahas tentang dana darurat buat anak kos. Mulai dari apa itu dana darurat, kenapa penting, gimana cara ngitungnya, sampai tips buat nabungnya. Jadi, tonton video ini sampai habis ya, karena ini bisa banget nyelamatin keuangan kamu. Yuk kita bahas bareng-bareng. Apa itu dana darurat? Jadi, dana darurat itu adalah dana cadangan yang kita sisihkan khusus untuk kondisi yang nggak terduga. Bayangin deh, kalau tiba-tiba ada kejadian yang kamu harus mengeluarkan biaya sekian, tapi uangnya nggak ada. Nah, dana darurat itu ibarat payung. Sedia payung sebelum hujan. Memang kita nggak selalu pakai, tapi pas hujan lagi datang, kita bersyukur karena kita udah punya. Dan dalam hal ini, anak kos itu justru lebih rawan karena kalau ada hal yang mendadak, kita nggak bisa selalu ngandelin orang tua. Jadi harus punya dana darurat biar kita lebih tenang dan aman. Pokoknya dana darurat itu bukan untuk keinginan atau buat foya-foya, tapi untuk kebutuhan mendesak dan darurat saja. Jadi jelas beda sama tabungan liburan, beda juga sama uang jajan. Kenapa penting punya dana darurat? Pertama, biar kamu nggak berhutang. Kalau kita udah punya dana darurat, kita bisa terhindar dari hutang tersebut. Yang kedua, bisa bikin hidup kamu lebih tenang dan nggak panik. Karena kamu tahu, kalau ada apa-apa, kamu udah siap, masih ada dana cadangan yang bisa kamu andalkan. Ketiga, bisa bikin kamu lebih mandiri, lebih percaya diri sebagai anak kos. Anak kos kan jauh ya dari orang tua, keluarga. Kan kita nggak mungkin setiap ada permasalahan langsung minta transfer ke orang tua. Dengan dana darurat, kamu bisa handle sendiri dulu. Dan ini bisa buat bangga orang tua kamu karena kamu bisa lebih mandiri. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya kita butuh berapa sih untuk menyimpan dana darurat ini? Standarnya gini, kalau kamu masih single, anak kos, kita butuh 3-6 kali pengeluaran bulanan. Kalau sudah menikah, kita butuh 6-9 kali pengeluaran bulanan. Dan kalau udah punya keluarga, bisa sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Terus gimana cara ngitungnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, dana darurat ini dihitung dari rata-rata pengeluaran bulanan. Nah, contoh perhitungannya kayak gini. Misal, biaya kos 500.000, ditambah biaya makan 1 juta, biaya transport dan internet 200.000, keperluan kos dan lain-lain 300.000. Totalnya 2 juta. Jadi rata-rata pengeluaran bulanan untuk anak kos tersebut adalah 2 juta. Nah, untuk perhitungan buat kamu yang masih single dan anak kos yaitu 3-6 bulan, maka 2 kali 3 bulan sama dengan 6 juta atau 2 kali 6 bulan sama dengan 12 juta. Berarti dana darurat minimal yang harus kamu persiapkan adalah 6-12 juta. Tapi tenang, nggak harus langsung ada sekaligus, bisa kamu cicil pelan-pelan. Anak kos bisa mulai yang lebih realistis. Targetkan dulu 1 bulan biaya hidup. Jadi kalau kamu habis 2 juta per bulan, ya minimal punya tabungan dana darurat sebesar 2 juta. Kalau itu udah tercapai, perlahan bisa naik ke 3 bulan biaya hidup. Misal aja tiap bulan kamu bisa sisihin 500.000, maka dalam setahun kamu udah bisa dapetin 6 juta.
Terus gimana cara ngumpulin dana darurat untuk anak kos yang gajinya atau uang sakunya pas-pasan? Kalau cara kamu ngumpulinnya nunggu uang lebih dulu, dana darurat kamu nggak bakal terkumpul. Kamu bisa mulai dari kecil dulu, dari 10.000 atau 20.000 per hari. Sebulan kamu udah dapat 300.000. Setahun udah bisa dapat 3,6 juta. Jadi jangan bilang nggak mampu ya, tapi mulai dari kecil dulu. Yang penting konsisten. Nah, ini ada tips tambahan biar kamu bisa ngumpulin uang untuk dana darurat. Yang pertama, sisihkan minimal 10% dari uang bulanan atau gaji kamu. Yang kedua, kamu harus budgeting keuangan kamu, bisa pakai metode 50-30-20 atau 40-30-20-10%. Disesuaikan aja sama kondisi keuangan kamu dan pilih yang paling cocok. Yang ketiga, kalau kamu dapat THR atau bonus, itu langsung masukin ke dana darurat. Yang keempat, cari penghasilan tambahan. Bisa freelance, jualan online, atau kerja part-time. Hasil dari kerja tersebut khusus untuk dana darurat. Yang kelima, bedakan rekening harian dengan rekening dana darurat. Jangan campur rekening harian karena lama-lama bakal kepake juga. Yang keenam, selagi kita belum punya dana darurat, utamakan dulu kita menabung dana darurat sebelum investasi. Karena ini merupakan fondasi keuangan. Bayangin udah rajin investasi, tapi pas butuh dana cepat, kita malah bingung buat cairin, makanya dana darurat harus ada duluan. Yang ketujuh, hindari jajan impulsif. Kita bisa kendalikan diri dulu, tahan untuk gak ke kafe atau beli kopi. Uangnya bisa kita tabung dulu untuk dana darurat. Setelah uang dana darurat terkumpul, kita pasti bingung mau disimpan di mana. Taruh di dompet digital, tapi yang terpisah dengan online shop. Atau rekening digital tanpa kartu ATM, biar nggak habis buat check out. Caranya biar bisa mencapai target dana darurat, kita harus ingat tujuan jangka panjang. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Jangan FOMO ngikut-ngikutin orang padahal kita juga nggak butuh-butuh banget barang tersebut. Jadi teman-teman kosan, intinya dana darurat itu bukan cuma soal teori, tapi itu sesuatu yang harus kita persiapkan dari awal. Bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal konsistensi dan kesabaran. Mulai aja dulu, nggak harus yang besar, perlahan tapi pasti, kamu bakal nyampe ke target tersebut. Nah, sekarang aku pengen tanya, kira-kira kamu udah punya dana darurat atau belum? Kalau belum, bulan ini coba mulai sisihkan uang kamu untuk dana darurat, dan tulis seberapa kamu mulai di kolom komentar. Sekian dulu video tentang dana darurat. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!